Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. What a day teman-teman, kita melihat Bitcoin dan kawan-kawan kembali sell off setelah pada akhirnya The Fed memutuskan untuk melakukan pause. Apa kira-kira penyebabnya? Bukannya harusnya pause itu menyebabkan market itu rally? Kita bakalan bahas di video hari ini, baik secara berita dan data maupun price action. Apa alasannya kita melihat Bitcoin kembali drop dan bahkan mencapai ke kurang lebih angka 25.000 pada hari ini. Kalau misalnya kalian tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe-nya supaya kalian nggak ketinggalan berita terbaru seputaran cryptocurrency. Sebelumnya guys, kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,02 triliun dolar atau turun sekitar 3,4%. Tidak mengherankan di top 10 coin semuanya juga dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih ada yang 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama kita bakalan bahas dulu untuk datanya, teman-teman. Sekali lagi, bahwa pada akhirnya The Fed sesuai dengan ekspektasi konsensus, itu pause di angka 5,25%. Tentunya, setengah jam kemudian akan ada Fed Press Conference, yang menurut saya inilah salah satu penyebab yang membuat market, terutama di Bitcoin, itu mengalami sell-off. Padahal Fed Interest Rate Decision harusnya ya kita bisa kategorikan sebagai bullish karena pada akhirnya The Fed melakukan pause. Jangan juga lupa teman-teman bahwa malam hari ini kita juga akan mendapatkan data retail sales dari Amerika Serikat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang juga dibarengi continuing jobless claim dan juga initial jobless claim yang menurut saya juga sedikit banyak bisa menghadirkan semacam volatilitas. Tetapi yang menjadi highlight utama video kita hari ini adalah soal Fed Interest Rate Decision. Dan alasan kenapa kita melihat justru market mengalami sell-off. Oke, kita bakalan bahas recapnya gitu. Breaking down the market's reaction to the Fed's pause and all of Powell's key comments. Sekali lagi, yang menyebabkan menurut saya market itu sell-off bukan karena suku bunganya yang pause di angka 5,25%, teman-teman. Tapi karena beberapa statement yang dikeluarkan oleh kakek Powell beserta juga ada vote dari Kongres yang akan kita bahas di video hari ini. Nah, statement pertama, it will be appropriate to cut rates at such time as inflation coming down really significantly. And again, we're talking about a couple years out, Powell said. As anyone can see, not a single person on the committee wrote down a rate cut this year, nor do I think it is at all likely to be appropriate. Jadi ini adalah yang pertama, teman-teman, bahwa market sebenarnya berekspektasi di akhir tahun 2023 ini The Fed sudah akan menurunkan suku bunga. Ekspektasinya seperti itu. Tetapi kemudian dibantah mentah-mentah oleh kakek Powell dan dia katakan bahwa untuk cutting rates, untuk sementara tidak ada pembicaraan sampai ke sana. Dan kalaupun ada, mungkin ini masih kita bicarakan beberapa tahun ke depan. Tidak ada satu orang pun di komite yang menyatakan bahwa akhir tahun ini mereka akan melakukan cutting rates. Sehingga tentunya itu menjadi sebuah kekecewaan di market yang awalnya ekspektasinya akan ada cut rates di akhir tahun ini, tapi pada akhirnya dibantah langsung oleh kakek Powell. Walaupun teman-teman yang perlu menjadi catatan adalah bahwa tidak selalu apa yang dikatakan The Fed itu akan mereka lakukan. Tentunya masih ada chance mereka akan melakukan cutting rates apabila sampai kita melihat perekonomian Amerika itu terus memburuk, teman-teman. Tapi untuk sementara ini statement yang dikeluarkan sehingga kita melihat market sedikit sell off. Kemudian juga beberapa statement yang menarik lainnya. Investor anticipate 61.5% chance of Federal Reserve hiking rates by a quarter of point at its July meeting 25th to 26th July according to CME Fed Watch tool. Jadi untuk sekarang justru ada investor yang mengantisipasi lagi bulan Juli nanti ada kurang lebih 61% kesempatan atau chance bahwa Federal Reserve akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Dan alasan lainnya teman-teman, kenapa kita melihat
market justru sell off padahal the Fed sudah memutuskan untuk pausing rates, selain statement yang tadi yang membantah rumor bahwa the Fed bakalan melakukan cutting rates di akhir tahun ini, yang kedua juga adalah ini. Ini adalah voting, hasil voting gitu, dari para member, dan menunjukkan bahwa sebagian besar justru merasa the Fed masih perlu menaikkan suku bunga sebesar 0,5%. Ini votingnya paling banyak di sini. Dan kalian lihat ke bawah, ini adalah tahun 2023. Paling banyak di sini. Alias, banyak member yang masih merasa the Fed masih perlu menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali, masing-masing 0,25%. Dan ini sekali lagi membuat market surprise dan kemudian menciptakan semacam sell-off. Kalau kita lihat di tahun 2024 memang, kebanyakan member merasa harusnya kita sudah akan mengalami penurunan suku bunga. Mungkin tidak di awal tahun 2024, tapi mungkin menjelang akhir tahun 2024. Oke, tetapi untuk akhir tahun 2023 justru ekspektasinya the Fed masih akan menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali. Padahal sebagian besar investor merasa the Fed itu harusnya sudah selesai menaikkan suku bunga, alias tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk menaikkan sampai terlalu tinggi. Karena beberapa data yang sebelumnya sudah kita lihat, CPI terus mengalami penurunan, core CPI juga mengalami penurunan, kemudian kita juga melihat ya, unemployment rate juga start untuk mengalami kenaikan, yang sebenarnya semuanya sudah sesuai dengan yang dimau oleh the Fed, tetapi justru ini masih ada kesempatan bagi the Fed untuk menaikkan sebanyak 2 kali. Sehingga market menciptakan sell-off. Itu adalah alasannya teman-teman. Kenapa kita melihat justru Bitcoin drop ke angka 25.000 jika kita kaitkan dengan data dan berita terbaru hari ini. Nah, dengan adanya hal tersebut, kita kembali melihat ada likuidasi yang lumayan besar. Walaupun sekali lagi teman-teman, angkanya hanya 147 juta dolar. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa untuk sekarang sebenarnya appetite para traders itu tidak terlalu tinggi jika kita bandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, pergerakan yang sekecil apapun itu kadang-kadang bisa menghasilkan likuidasi yang lumayan besar, teman-teman. Karena banyak sekali traders menggunakan leverage luar biasa besar. Tapi berita baiknya sekarang, sepertinya para traders yang kemarin-kemarin mungkin menggunakan leverage yang terlalu besar, antara mereka sudah tidak lagi trading, atau sekarang mereka mengurangi. Sehingga yang kita lihat sekarang, jumlah likuidasi itu tidak lagi sebesar ketika kita melihat di tahun 2021. Dan angkanya hari ini hanya sekitar 147 juta dolar. Walaupun bukan angka yang kecil, tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa event sebelumnya, ini tidak ada apa-apanya gitu. Kita sempat melihat ada likuidasi sebesar 400 juta dolar. Di sini ada kurang lebih 300-an. Yang hari ini cuma sekitar 147. Ya, jadi kita bisa kategorikan likuidasinya masih dalam kadar yang normal gitu ya. Dan juga yang terakhir, teman-teman, sebelum kita masuk ke chart, walaupun kita melihat ya harga masih terus mengalami koreksi, uncertainty juga masih sangat kental di sektor cryptocurrency, terutama soal SEC versus Binance dan juga Coinbase. Tetapi yang di belakang layar yang terjadi, kalian bisa perhatikan bahwa kita masih mengalami penurunan secara terus-menerus untuk exchange reserve atau jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange. Ya, walaupun mungkin kalian bisa berargumen bahwa kok yang terjadi sekarang kan karena orang-orang takut gitu ya taruh di exchange. Oke, tetapi intinya adalah yang saya mau sampaikan bahwa semakin tipis supply yang berada di dalam exchange, ketika nanti demand-nya mulai start untuk banyak, itu biasanya justru akan mempercepat kenaikan harga Bitcoin. Dan exchange reserve itu baru saja kembali membuat lower low baru, yaitu di angka 2.128.000 Bitcoin. Low terakhir itu ada di sekitaran bulan Maret kemarin, 2.145.000. Berarti kita kembali mengalami penurunan kurang lebih hampir 15.000 Bitcoin dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Jadi untuk data on-chain sebenarnya masih kita on track gitu teman-teman, tidak ada perubahan yang terlalu berarti. Kita masih terus-menerus secara eksponensial melihat exchange reserve itu mengalami penurunan. Artinya semakin banyak orang-orang yang kemudian membeli Bitcoin dan dikeluarkan dari exchange. Antara memang akumulasi terjadi besar-besaran atau
memang kedua juga dampak dari Binance dan juga Coinbase yang sudah dipermasalahkan, sehingga orang-orang mungkin merasa perlu untuk mengeluarkan Bitcoin-nya dari exchange. Ya, kalau misalnya kalian merasa perlu juga, ya why not, teman-teman. Kalau misalnya kalian memang merasa kalian terlalu all in ke salah satu exchange, memang lebih baik saya sarankan untuk didiversifikasikan ke beberapa tempat. Kalaupun kalian tidak mau membeli cold wallet, kalaupun kalian nggak mau pakai decentralized wallet, pakailah mungkin beberapa exchange yang ternama, yang sudah istilahnya solid, gitu ya, dan kalian sebar ke beberapa tempat tersebut. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari daily chart. Oke, teman-teman, sebenarnya tidak ada sesuatu yang surprising ketika kita melihat Bitcoin kembali drop gitu. Kalau misalnya teman-teman yang sudah menonton rutin video saya selama beberapa hari terakhir, harusnya tahu bahwa kita memang expect yang kita lihat di sini adalah semacam bear flag. Sehingga membuat saya merasa chance-nya bahwa kita masih akan mengalami drop berikutnya ke bawah. Walaupun saya bilang bahwa kita akan menghadapi event yang sangat besar, CPI kemudian diikuti Fed Interest Rate Decision. Jadi resikonya akan sangat besar dan beberapa event tersebut mempunyai kekuatan untuk dapat menggerakkan market. Tetapi kalau pure kita bicara seputaran price action, memang ini terbentuk seperti bear flag. Dan sekarang Bitcoin sudah mendekati area di mana saya sudah akan start untuk mencari peluang untuk long. Teman-teman, sekali lagi, selama Bitcoin mampu maintain di atas area range di sini, outlook saya belum berubah, saya masih akan tetap stay untuk bullish. Hal yang bisa menginvalidasi itu adalah kalau kita mengalami drop dari sini, disertai ada bearish continuation pattern di daily, maka ini bisa mengubah senario di mana saya mid-term bullish, mungkin flip ke arah bearish. Tapi sebelum hal ini terjadi, saya masih akan stay bullish selama kita maintain di sekitaran area di sini. Itu untuk daily ya, teman-teman. Berkaca juga dengan performa stock market Amerika Serikat yang sampai hari ini terlihat sangat positif. Kita masih mengalami rally-nya terus berlanjut, dan kita bahkan terlihat udah mendekati all time high di S&P 500, itu kurang lebih hanya belasan persen lagi. Dan kalau misalnya memang stock market melanjutkan hal tersebut, saya rasa cepat atau lambat harusnya Bitcoin juga akan mengikuti. Itu opini saya pribadi, gitu ya. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, 1 hour chart, ya saya juga udah sampaikan ke teman-teman gitu, bahwa ini adalah potensial bear flag. Walaupun kemungkinan besar kalau misalnya teman-teman tidak sempat masuk ketika di sini, kalian mungkin tidak akan sempat masuk karena kita tidak mendapatkan ada break kemudian close di sekitaran area di sini. Kita langsung jebol dan langsung menuju ke sekitaran area 24.800-an. Tapi kalau kalian yang sudah sempat melakukan short dari sekitaran area di sini, maka selamat, harusnya kalian sudah mendapatkan cuan yang lumayan besar. Tetapi bagi saya sekarang, kalau misalnya teman-teman masih mempunyai posisi short, mungkin sudah bisa dikonsider untuk closing sebagian. Karena bagi saya, kita sekarang sudah approaching area major support, teman-teman. Dan ketika kita drop sekali lagi ke sini, saya sudah akan start mungkin untuk building posisi untuk long, teman-teman. Ini adalah range-nya. Saya tidak akan masuk posisi saya langsung satu kali full, tapi saya akan bagi ke beberapa tempat. Karena sekali lagi, bagi saya, risk to reward ratio untuk setup ini cukup besar. Sehingga saya mengambil resiko dengan setup yang seadanya, gitu ya, yaitu adalah karena ada beberapa area support di sini. Tentunya akan lebih baik lagi kalau misalnya kita mendapatkan indikasi untuk penurunan momentum bearish, katakanlah di sini kita akan mendapatkan semacam falling wedge misalnya. Itu akan memperkuat chance bahwa kita akan mengalami reverse dari sini. Tapi intinya adalah yang mau saya sampaikan, kita sudah approaching area major support, dan ini adalah area di mana saya sudah akan start untuk mencari peluang untuk swing long. Targetnya mana? Targetnya pertama adalah area trendan di sini, kedua trendan kedua di sini, dan kalau kita mampu break, maka saya akan hold
posisi tersebut sampai minimal kita break di atas area high terakhir 31.000 di sini. Mungkin menaikkan ke sekitaran 34 sampai 36.000. Sehingga kenapa saya sampaikan ini adalah sebuah setup dengan RR yang menurut saya lumayan besar. Dan saya memang mau mengambil resiko kalau misalnya ternyata saya salah, karena saya mungkin tidak menggunakan setup yang terlalu rapi gitu ya. Saya siap kalau misalnya saya harus loss di sini. Kenapa? Karena bagi saya ya worth it untuk diambil resikonya, karena dari segi risk and reward kalau memang benar ini kita sudah menyelesaikan koreksi dan kita akan break di atas area di sini, kalian bisa hitung saja untuk segi risk and reward-nya itu berapa. Katakanlah teman-teman dapatkan harga rata-rata di sini, gitu kan? Kemudian kalian memproteksi diri kalian, katakanlah di sini. Oke, katakanlah di sini. Kalau misalnya kita targetkan saja sampai ke area high terakhir, itu udah 4:1. Kalau sampai ke area 36.000 atau bahkan kita nggak usah muluk-muluk deh 34 gitu. Itu adalah trade dengan risk to reward ratio 1:6. Jadi bagi saya ini sangat worth it untuk diambil. Walaupun sekali lagi teman-teman, saya bukan seorang financial advisor. Teman-teman jangan langsung mengikuti apa yang saya lakukan di sini. Pastikan kalian ngerti cara memanage posisinya kalau memang mau ikutan. Tapi yang mau saya sampaikan, kalau saya pribadi, saya sudah akan start untuk mencari posisi untuk long di sekitaran area di sini. Tapi untuk short term, teman-teman, bagi saya ya belum ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita sudah akan kembali bullish. Belum ada tanda apapun dari market. Dan kita masih melihat sell off-nya disertai dengan volume dan kita sekarang sedang terkonsolidasi. Untuk short term, saya masih merasa harusnya Bitcoin masih akan melanjutkan penurunannya, minimal kembali ke area low terakhir di sini dan membuat lower low baru. Dan kalau misalnya kita melihat ada fake out di sini dan kembali closing di atas area di sini, ini mungkin saya sudah akan start untuk building posisi. Kalau ini yang kita lihat. Tapi kalau kita melanjutkan penurunan, kemudian kembali sell off, dan pada akhirnya mungkin udah start kita melihat ada pelemahan momentum bearish berupa penurunan yang cenderung sudah korektif, dan kemudian mungkin disertai ada reversal pattern, itu adalah setup terbaik untuk saya start kembali masuk juga ke market. Oke, tapi untuk short term, teman-teman saya rasa kita masih akan mengalami koreksi. Mungkin mendekati ke sekitaran area range 24.500 sampai 24.000 dolar. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.